Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laikas Mutiara Hani, nomor absen 2 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan presentasikan mengenai materi sistem koordinasi dan regulasi pada manusia. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini memerintahkan setiap organ agar dapat bekerja sama mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Sistem koordinasi pada manusia terdiri dari 3, yaitu sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem indera. A. Sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem koordinasi yang bertugas mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Cara kerja sistem saraf adalah menerima dan meneruskan rangsang ke pusat saraf, misalnya otak atau sumsum tulang belakang. Yang pertama, sel saraf atau neuron. Neuron merupakan sel-sel yang mengirimkan impuls saraf ke bagian-bagian sistem saraf. Struktur neuron. Neuron terdiri atas 3 bagian sebagai berikut. 1. Badan sel. Berfungsi untuk mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Badan sel berwarna kelabu, mengandung inti sel atau nukleus dan anak inti atau nukleolus. 2. Dendrit, yaitu penonjolan sitoplasma yang berfungsi menghantarkan rangsang ke badan sel. 3. Neuret atau akson, yaitu penonjolan sitoplasma yang berfungsi menghantarkan rangsang dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain. Neuret memiliki bagian-bagian sebagai berikut. A. Neurofibril, B. Selubung mielin, C. Sel Schwann, D. Nodus Ranvier. Berdasarkan fungsinya, neuron dapat dibedakan menjadi 3. 1. Neuron sensorik atau neuron aferen, berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor atau alat indera ke susunan saraf pusat. Yang kedua, neuron motorik atau neuron eferen, berfungsi untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor kelenjar atau otot. Yang ketiga, neuron asosiasi, yaitu penghubung antara neuron motorik dan sensorik. Berdasarkan strukturnya, neuron dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, neuron multipolar, yaitu neuron yang mempunyai beberapa dendrit tetapi hanya satu akson. Yang kedua, neuron unipolar, yaitu neuron yang hanya mempunyai satu dendrit dan satu akson. Yang ketiga, neuron unipolar, yaitu neuron yang hanya mempunyai satu penjuluran, yaitu akson. 2. Mekanisme penghantar impuls. A. Penghantaran impuls melalui sel saraf. Yang B. Penghantaran impuls melalui sinapsis. Sinapsis adalah sambungan antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain. Yang ketiga, susunan sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia terdiri atas sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. A. Sistem saraf sadar. Yang pertama, sistem saraf pusat. Ada otak. Otak merupakan pusat pengaturan aktivitas tubuh. Mekanisme gerak sadar yang melalui otak sebagai berikut. Yang pertama, rangsangan, kemudian neuron sensorik, kemudian otak, kemudian neuron motorik, dan yang terakhir gerak sadar. B. Sumsum tulang belakang. Mekanisme gerak refleks yang melewati sumsum tulang belakang sebagai berikut. Yang pertama, rangsangan, kemudian neuron sensorik, kemudian sumsum tulang belakang, kemudian neuron motorik, dan yang terakhir gerak refleks. Yang kedua, sistem saraf tepi. Berdasarkan arah impuls yang dibawanya, sistem saraf tepi dibedakan menjadi 2. A. Saraf sensorik, membawa impuls dari reseptor menuju sistem saraf pusat. Yang B. Saraf motorik, membawa impuls dari sistem saraf pusat menuju efektor. B. Sistem saraf tak sadar. Sistem saraf tak sadar dibedakan menjadi 2. 1. Sistem saraf simpatik, umumnya berfungsi untuk memacu kerja organ tubuh. Yang kedua, sistem saraf parasimpatik, umumnya berfungsi untuk menghambat kerja organ tubuh. Setelah sistem saraf, selanjutnya adalah sistem endokrin. Sistem endokrin mengatur aktivitas tubuh dengan cara melepaskan atau menyekresikan senyawa kimia yang disebut hormon. Yang selanjutnya, sistem indera. Manusia memiliki 5 alat indera, yaitu mata, telinga, kulit, lidah, dan hidung. Yang pertama, mata. Mata berfungsi sebagai fotoreseptor, yaitu mendeteksi atau mengenali stimulus berupa cahaya.
Struktur mata manusia yaitu kornea, iris, pupil, aqueous humor, lensa, dan vitreous humor. 2. Hidung. Indera pembau pada manusia adalah hidung. Rangsangan berupa bau masuk ke hidung dan mengenai selaput lendir hingga menimbulkan rangsangan. Rangsangan ini diteruskan ke otak untuk diolah. Dengan demikian, kita dapat mengetahui adanya bau tersebut. Yang ketiga, telinga. Telinga berfungsi sebagai alat indera pendengaran dan pengatur keseimbangan. Di dalam telinga terdapat reseptor yang dapat mengenali getaran suara. Telinga manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang keempat, lidah. Lidah merupakan indera perasa dan pengecap pada manusia. Indera perasa atau indera pengecap berfungsi untuk mengecap berbagai rasa yang masuk ke dalam mulut. Lidah dapat mengecap berbagai rasa karena terdapat kuncup-kuncup pengecap atau tunas-tunas pengecap pada papila-papila lidah. Yang kelima, kulit. Rangsangan yang ditangkap oleh reseptor sensoris pada kulit akan mengalir melalui sistem saraf pusat hingga mencapai bagian korteks otak. Yang selanjutnya akan dibahas adalah pengaruh psikotropika terhadap sistem koordinasi. Berdasarkan efeknya, obat-obatan jenis narkotik dan psikotropika dibagi menjadi beberapa kelompok. 1. Halusinogen, 2. Stimulan, 3. Depresan, yang keempat, painkiller. Gangguan dan kelainan pada sistem koordinasi dan regulasi manusia. 1. Gangguan pada sistem saraf manusia. Ada meningitis, hidrosefalus, gegar otak, dan lain-lain. Yang kedua, gangguan pada sistem endokrin manusia. Kekurangan hormon somatotropin akan menyebabkan kretinisme. Kelebihan hormon ADH dapat menyebabkan diabetes insipidus, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gangguan pada sistem indera manusia. Ada miopi atau rabun jauh, hipermetropi atau rabun dekat, pilek, panu, polip, dan lain-lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.